PJ Wali Kota Kediri Zanariah membuka acara workshop penguatan implementasi Core Value dan Employer Branding ASN. Acara ini diselenggarakan di Ruang Kili Suci Grand Surya, Jumat 17 November 2023. Kegiatan ini menghadirkan narasumber motivator dan leadership speaker, Eko Suseno. Tujuan terlaksananya kegiatan ini untuk memperkuat akhlak pemerintah Kota Kediri dan menerapkan nilai-nilai sebagai ASN agar dapat memberikan sesuatu yang baik kepada masyarakat. Turut hadir Sekretaris Daerah Bagus Alit, Asisten, Kepala OPD, Camat, Lurah, Kepala Puskesmas, dan tamu undangan lainnya. Workshop penguatan implementasi Core Value dan Employer Branding ASN diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dengan rasa khidmat kami agungkan asma-Mu ya Allah. Pada saat yang berbahagia ini, ingatan dan hati kami hanyalah tertuju kepada Engkau. Oleh karena itu ya Allah, kami tengah memanjatkan doa, memohon keridhaan-Mu, karena hanya Engkaulah yang selalu memberi nikmat serta karunia yang tiada putus-putusnya kepada kami. Sehingga pada hari ini, Jumat 17 November 2023 dapat terlaksana penguatan implementasi Core Values dan Employer Branding ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri dengan khidmat lancar atas petunjuk dan pertolongan-Mu. Ya Allah, ya Sami'u, ya Alim, Engkaulah Maha mengetahui dari apa yang tidak kami ketahui. Kami memohon dengan penuh harapan, semoga kegiatan ini mampu mendorong semangat kami, khususnya bagi ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Pada kesempatan ini perkenankan kami melaporkan kepada Bu PJ Wali Kota pelaksanaan kegiatan sosialisasi penguatan implementasi Core Value dan Employer Branding ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri tahun 2023. Maksud dan tujuan dari diadakannya acara ini adalah untuk penguatan implementasi Core Value ASN berakhlak dan Employer Branding ASN bangga melayani di lingkungan pemerintah Kota Kediri, dan untuk membuka wawasan dan pengetahuan ASN tentang nilai dasar ASN dan juga memberikan arahan bagaimana mengimplementasikan nilai dasar tersebut dalam menjalankan tugas sehari-hari sehingga menjadi ASN yang merupakan bagian dari world class government di masa mendatang. Kemudian kami juga laporkan bahwa anggaran dari kegiatan pada hari ini adalah dari anggaran
perubahan APBD tahun 2023 Ibu, sehingga kegiatannya terpaksa karena PHK agak mundur di belakang. Peserta pada hari ini adalah para kepala OPD, dan kebetulan sebagian besar sedang kunter sehingga diwakilkan kepada pejabat di bawahnya. Kemudian para kepala bagian, kepala kantor, kepala UPT, camat, lurah, dan UPT-UPT yang ada di Kota Kediri. Sedangkan narasumber pada hari ini adalah Bapak Eko Suseno dari Smart Ship Trainer, Motivator, dan Konsultan. Akhirnya pada kesempatan yang baik ini kami mohon berkenan Ibu PJ Wali Kota ini nanti untuk membuka sekaligus memberikan pengarahan pada acara kegiatan hari ini, yaitu penguatan implementasi core value dan employer branding ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam arahannya, Zanariah mengatakan dulu hingga hari ini, beragam stigma masyarakat pada profesi ASN masih didominasi dengan privilege. Terjaminnya stabilitas pekerjaan dan punya pensiunan. Belum lagi pandangan masyarakat tentang etos kerja dan birokrasi ASN yang dinilai kurang dibanding sektor lainnya. Birokrasi dinilai ribet, tidak melayani optimal, sehingga ASN dirasa kurang hadir di tengah masyarakat. ASN masa kini dituntut bekerja dengan berkualitas, keras, cerdas, dan berintegritas. Sehingga pandangan tentang kemampuan ASN itu saklek, monoton, dan fixed mindset dapat bergeser menjadi lebih lincah, variatif, dan growth mindset. Hingga hari ini, beragam stigma masyarakat pada profesi ASN masih didominasi dengan privilege. Terjaminnya stabilitas pekerjaan, punya pensiunan kita ini. Kalau saya, alhamdulillah, pilihan hidup kita kan bekerja. Kalau zaman jayanya swasta kan kitanya, ya kan ada zaman naik turun, roda berputar. Tapi semoga sebagai ASN kita tetap tawaduk, sederhana. Belum lagi selain privilege tadi juga pandangan masyarakat tentang etos kerja kita. Birokrasi ASN yang dinilai kurang dibanding sektor lain. Itu dulu ya. Birokrasi yang dinilai ribet, yang mudah jadi susah, yang susah tambah susah. Coba nanti introspeksi diri, apakah saya sudah bekerja melayani dengan kemudahan-kemudahan. Tapi kemudahan itu tidak disertai dengan hal-hal yang negatif. Jadi tidak melayani dengan optimal. Nanti tunggu ya, besoknya itu sampai sebulan 2 bulan. Sehingga mereka merasa bahwa ASN kurang hadir di tengah masyarakat. Nah, semoga jajaran di Kota Kediri itu sudah jauh dari hal-hal seperti itu. Beragamnya sorotan dan komparasi ini harus menjadi pemacu kita, para ASN, untuk terus bertransformasi, melayani lebih baik lagi, melebihi harapan atau ekspektasi dari masyarakat kita. Bahwa privilege yang kita punya semestinya digunakan sebaik mungkin untuk bekerja dengan worry free, jadi bebas dari kekhawatiran. Jangan takut kita miskin pada saat pensiun. Garis tangan takdir itu, rezeki itu sudah ada yang ngatur. Tinggal kita berusaha dengan ikhlas. Saya tidak pernah bermimpi untuk jadi PJ Wali Kota. Siapalah saya waktu itu. Tapi ya saya rasakan. Nggak boleh nyuci piring. Katanya begitu, bercanda. Tapi ya kalau apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai, insya Allah, yang baik ya. Itu saya rasakan.
Nah, karena sorotan tadi dan komparasi tadi, maka ASN perlu memicu diri juga terus bertransportasi, melayani lebih baik dan melebihi dari ekspektasi. Tadi kemarin saya datang mendadak ke mall pelayanan publik. Jadi kepada ini tapi sudah ketahuan bocor nih dengan Pak Asda, Pak Peri. Bersih semua, rapi, sampai ke toiletnya bersih. Jangan-jangan jarang dipakai. Tapi ya saya tinggal minta, yaitu ya Pak Sekda, masyarakat yang hadir situ setelah menerima itu harus dipaksa mengisi survei kepuasan pelanggan, itu harus. Jadi kita bisa memperbaiki diri kita. Itu memang dari 23 layanan baru 11. Saya minta kemarin Pak Sekda yang sisanya itu bagaimana. Kalau terpisah kan kayaknya susah, tapi memang dengan keterbatasan ruang tadi itu sudah sangat bagus karena menyatukan pelayanan beberapa jenis pelayanan dalam satu atap. Dan kecepatan itu nanti yang datang berkas berapa lama harus selesai, itu jelas. Nah, privilege yang kita punya sepertinya digunakan tadi untuk meningkatkan kinerja, tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Jadi misalnya sudah pokoknya ada tamu, baik itu masyarakat atau swasta segala macam yang mau berkonsultasi kita, ya kita terima. Itu hanya kita terima, berarti itu menggugurkan kewajiban. Padahal kita harusnya bisa menyelesaikan solusi yang ditawarkan oleh konsumen kita. Anggaplah kita swasta ya, konsumen kita. Jadi kalau mikir begini saja sudah oke, itu jangan lagi. Semoga itu ke depan kita semakin lebih baik lagi. Nah, ASN masa kini dituntut bekerja dengan berkualitas, cerdas, dan berintegritas, sehingga pandangan tentang kemampuan ASN itu monoton, saklek, fixed mindset, kaku maksudnya ya, dapat bergeser menjadi lebih lincah, variatif dan grow mindset. Jadi bisa berinovasi, tapi inovasinya harus sesuai peraturan perundangan, karena banyak daerah inovasi ketangkap. Jadi harus lihat yang kita inovasikan itu ada undang-undang yang memayunginya, tidak berkonsultasi selalu dengan Pak Inspektor. Jadi Bapak Ibu yang saya banggakan, alhamdulillah pada tahun 2022 bahwa performa dari kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri menunjukkan hasil baik. Tapi kita tidak boleh berpuas diri. Selalu 2 kali saya rapat dengan OPD, melihat angka tinggi, sangat tinggi, tapi target dasar baseline-nya yang kita buat rendah. Itu harus dinaikkan. Memang jadi bekerja sampai tengah malam, bekerja Sabtu Minggu. Tapi kalau diatur jadwal dari Senin sampai Jumat itu benar-benar, insya Allah itu bisa tidak perlu kita begadang lembur sama Sabtu Minggu masuk. Saya saja yang kalau dipanggil harus pergi. Dan menurut data ini, indeks reformasi birokrasi kita berada di angka 62,78%, yaitu kategori tinggi. Begitu juga dengan indeks profesionalitas ASN-nya mencapai angka 81,32, melebihi target 2024 yaitu sebesar 48. Berarti kan kita sebenarnya udah santai-santai saja. Tapi Pak Uun, kemarin saya hampir sejam dengan Pak Uun menanyakan seperti apa, apalagi sudah pada Jampung, itu bagaimana mengarahkan, dan Menpan RB sudah mengelompokkan sederhana, tapi secara detail saya juga nggak paham. Yang tadinya Jampungnya itu kaku, nggak bisa bergeser kemana-mana, sekarang dibuat 3 kelompok. Nah, di dalam 1 kelompok dan 3 kelompok itu bisa di dalamnya itu bergeser ke di dalam itu. Jadi tidak kaku harus ke sini, jadi masih bisa. Nah, itu yang masih menunggu juklak jenisnya. Tapi ada harapan lah. Nah, tinggal Bapak Ibu memilih Jampungnya yang mana, yang mau sampai pensiun dikerjakan. Dan selalu punya niat untuk menambah kapasitasnya masing-masing. Nggak ada batasan umur. Sepanjang kita hidup, kita harus selalu belajar.
Kalau kadang-kadang saya juga bingung gini kalau mau ngebaca. Saya orang konvensional Pak Sekda, Bapak Ibu. Jadi jarang saya pakai tab atau apa. Saya minta diprintkan karena bisa saya coret-coret. Kalau saya dikasih tab, saya beli itu pakai pin gitu kan, pena itu, nggak saya pakai. Mending saya tulis tangan, melatih jari tangan. Karena semakin berumur kan ini kaku kan. Ya selalu meremas gini Pak, nanti ya Pak. Tidak hanya yang di sini, fisik juga harus dilatih untuk selalu segar. Kalau ASN-nya lesu, lemah, letih, L-nya banyak itu ya selesai. Jadi harus juga itu. Nah, jadi sebuah prestasi luar biasa nih dan berdampak pula pada indeks kepuasan masyarakat di mana tahun 2022 menjadi 3,52 ini kalau dari data. Saya hanya membacakan. Jadi tidak hanya satu OPD yang menjadi bahwa saya itu gara-gara saya itu, tidak, tapi semua OPD yang menyumbang sehingga indeks kepuasan masyarakat itu membaik kita. Jadi semua ini komponen OPD ini berkontribusi untuk itu. PJ Wali Kota Kediri Zanariah menjelaskan, tahun 2022 performa kinerja ASN di lingkungan pemerintah Kota Kediri menunjukkan hasil baik. Menurut data, indeks reformasi birokrasi berada di angka 62,78%. Indeks profesionalitas ASN mencapai 81,32 melebihi target tahun 2024 sebesar 68,00 dan indeks kepuasan masyarakat mencapai 3,52. Tentu capaian tersebut harus terus ditingkatkan hingga ASN Kota Kediri menjadi smart dan membawa birokrasi kelas dunia di tahun 2024. Ini nanti Pak Sekda, kalau ada door prize, saya kok di tengah gini Pak Un, harusnya ini ada door prize kalau di kami, saya bermotor. Jadi saya setiap minggu tapi pejabatnya kayaknya nggak dapat deh. Tapi nggak tahu kalau di sini. Jadi kita ke CSR tuh minta sediakan door prize dan pimpinan jaga menyumbang pribadi, misalnya mau menyumbang apa kayak ada itu kuis yang bisa dijawab. Dari Pak Itu langsung dikasih. Jadi semangat Pak Ur nanti ke depan kalau hari ini enggak. Saya lupa kemarin 1 jam kok lupa ngomongin. Yang manusiawi ya kalau kita dapat door prize itu kan. Tidak usah yang mahal-mahal. Durian, nggak berani makan. Nah, capaian indeks kepuasan masyarakat tadi itu bukan akhir ya. Yang kita mencapai sudah tinggi tadi. Kita harus terus tingkatkan kinerja hingga ASN pemerintah Kota Kediri bisa menjadi smart ASN. Smart itu cerdas di 2024 dan membawa birokrasi kelas dunia di tahun 2024 juga. Jadi tahun depan ya tinggal 1 bulan lagi. Jadi sudah mulai ditata sekarang. Saya kalau mau jadi smart ASN itu seperti apa Pak Un, harus dibuat bannernya di tiap ruangan OPD. Oh pas masuk saya harus begini. Itu untuk pengingat. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini kita akan mengkalibrasi ulang, menyamakan persepsi serta mengingat kembali tugas dan kewajiban kita sebagai ASN. Nilai-nilai yang terkandung dalam core value berakhlak merupakan guidance atau panduan yang harus kita implementasikan secara total dalam melakukan pengabdian ini. Jadi ini memang kita mengabdi tanpa pamrih. Dan saya sebagai pejabat wali kota kan tidak lama ya berpesan bahwa ASN pemerintah Kota Kediri harus berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis. Ini harmonisnya perlu. Saya senang 3 asda ini duduk bertiga. Siapa yang didukung?
Yang pasti kalau kita penilaian ya loyal. Loyal itu jangan dikatakan apa kata pimpinan diikutin. Enggak, harus ada memberikan saran masukan. Kalau yang menjerumuskan ya jangan loyal. Ya. Gitu. Tapi jangan itu frontal. Harus pelan-pelan kasih tahu, misalnya kalau arahan itu Pak, itu tuh kalau Bapak pilih ini Bapak masuk jurang, kalau Bapak pilih yang ini Bapak masuk neraka. Terus yang mana yang dipilih? Jadi jangan dipahami loyal itu loyal yang membabi buta ya. Kan kita punya aturan. Kadang-kadang pimpinan itu kan lupa dengan aturan, kasih tahu kewenangannya sampai di mana. Adaptif, bisa menyesuaikan diri, kayak bunglon. Tapi kita bukan politik ya Pak ya, bisa pindah-pindah, kita ASN. Tegak lurus dengan pemerintah di pusat. Apa yang dicanangkan peraturan pusat kita jalankan. Kalaupun nanti saya selalu berpesan, kami yang membuat di pusat itu memang tidak pernah mempraktekkan kebijakan yang besar. Silakan jalankan dulu, pada saat mentok baru laporkan bahwa ini sebenarnya nggak bisa jalan. Karena memang kita di pusat itu kadang dikejar waktu untuk membuat keputusan yang cepat yang harus dijalankan di daerah. Ya pastilah manusiawi, ada yang taunya tidak bisa diimplementasikan oleh Bapak Ibu. Itu jalankan dulu. Kenapa bisa nggak jalan? Itu berikan celaahan kepada pimpinan sampai ke pusat. Dan itu kami di pusat, saya mewakili orang pusat, itu akan memperbaiki apa yang memang dirasa tidak bisa implementasi di daerah. Dan juga selain adaptif, kolaboratif, yang tadi harus pecah kekakuan. Yang nggak sampai harus peluk-pelukan ya Pak. Nanti salah, pedang ketemu pedang. Nah, selain itu seluruh ASN senantiasa harus bangga melayani bangsa dengan tetap memberikan service excellent dan solutif atas permasalahan masyarakat, karena kabupaten kota itu langsung menyentuh masyarakat. Kalau provinsi kan masih harus ke kabupaten kota, apa yang dibuatnya juga harus tidak menyentuh langsung masyarakat, apalagi pusat di awang-awang. Nah, dengan implementasi budaya kerja tersebut, saya berharap profesionalitas ASN Kota Kediri semakin meningkat sehingga berdampak pada tingkat kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam ikut serta membangun Kota Kediri. Yang tidak kalah penting adalah kita semua harus menyadari bahwa tugas kita tidak hanya urusan personal, tapi juga teamwork. Jadi tidak ada satupun, sudah dirasakan di pusat juga, tidak ada satupun kementerian atau OPD yang bisa menyelesaikan satu persoalan. Pasti butuh kolaborasi dengan tetangga-tetangganya, OPD-OPD-nya yang lain. Karena kita tidak bisa hafal semua peraturan yang menaungi kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Jadi butuh misalnya advice dari Pak Inspektur, advice dari yang ahli, itu perlu. Dan kita harus terbuka dengan hal-hal yang positif masukan itu. Ya berharap memang masukan-masukan itu positif, bukan malah menjerumuskan. Itu yang kita harus kuasai juga, aturan-aturan. Selalu main ke tetangga, naik ke provinsi, kalau perlu ke pusat untuk konsultasi, jangan ragu. Seizin Pak Sekda, ya, saya baru 14 hari di sini, pola kerja saya birokrat tulen Pak, jadi silakan bekerja sesuai jadwalnya, tapi tetap setiap melaksanakan kegiatan mewakili pimpinan buat laporan nota dinas kepada PJ Wali Kota melalui Sekda. Ya pasti kan OPD melalui Pak Asda izin bahwa kegiatan ini sudah akhir tahun ya, mungkin tinggal dikit ke depan itu yang harus dilakukan. Kenapa harus buat laporan?
apa yang Bapak Ibu laksanakan, Bapak Ibu hadiri, bisa dibaca oleh teman-teman lain. Kan teman-teman lain ini, saya, Pak Sekda, tidak tahu. Tahu-taunya itu hal yang penting yang harus kita tinjau. Nah, dengan laporan nota dinas itu bisa ditinjau. Kalau laporan lisan, ya saya terima. Tapi kan keluar kiri, masuk kiri, keluar kanan. Masuk kanan, keluar kiri. Manusiawi itu, jadi harus tertulis. Dan jadi dokumentasi yang baik. Itu titik saya untuk ke depan. Dan semakin beragamnya generasi di dalam tim, berarti ada penyesuaian style kerja. Yang saya baru masuk ya, style kerja seperti itu. Dan untuk membangun kerjasama yang ideal, ya kita trial and error agar program yang sudah dicanangkan sebelumnya semakin sempurna berjalan. Nah, yang berikutnya adalah adanya generation gap dalam birokrasi harus dilebur. Misalnya kan kita rasakan jauh tuh antara kita dengan di bawah kita umurnya karena ada zero growth waktu itu penerimaan ASN. Sehingga kita sudah lahir di tahun baby boomer, sekarang sudah Gen X Z yang kadang pola pikirnya nggak sama dengan kita. Tapi kita harus bisa menyesuaikan diri untuk ke muda. Jadi kita kelihatan lebih muda, Pak. Nah, dan juga seluruh elemen ini harus bekerja bersama dan belajar bersama. Yang muda ngajarin yang senior harus berani mengakui bahwa belum tahu, harus minta diajarin sama yang muda. Nggak ada pintar dan bodoh, yang ada malas dan rajin. Dan Bapak Presiden Jokowi saat ini menekankan seluruh ASN nantinya akan duet dengan digitalisasi. Mau nggak mau kita harus belajar. Saya pun gaptek sebenarnya, tapi harus dipaksa. Ya, membaca secara digital. Semua, baik si kerja kalau di pusat itu, belajar, tengah malam harus ngeliat. Jadi itu, nah, saya harap tidak ada lagi istilah senior yang berhak menentukan, yang junior harus melaksanakan. Tapi kita kan pemerintah ada etika berpemerintahan. Tadi walau senior berhak menentukan itu tidak juga, dan junior hanya melaksanakan tidak juga, tapi pakai etika berpemerintahan. Itu yang saya sampaikan. Nah, iklim teamwork bisa rutin dengan brainstorming, saling berargumen silakan, ya, dan berani memberi ide, jangan takut nggak akan dipindah, ya, dan direalisasikan bersama. Jadi kalau sudah komitmen, ya harus komitmen, laksanakan, jangan setelah komitmen, sudah itu kan idemu, kerjain sendiri, jangan. Itu yang harus kita mulai membangun. Kalau belum sempurna, ya kita perbaikin. Zanariah juga menekankan tugas ASN tidak hanya urusan personal, tapi teamwork. Dengan semakin beragamnya generasi di dalam tim, maka harus ada penyesuaian style kerja untuk membangun kerjasama yang ideal. Generation gap dalam birokrasi harus dilebur. Seluruh elemen harus bekerja sama dan belajar. Apalagi Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh ASN akan duet dengan digitalisasi. Tidak ada lagi senior berhak menentukan dan junior melaksanakan. Iklim teamworknya dapat rutin melakukan brainstorming, saling berargumen, berani memberi ide, dan direalisasikan bersama. Dengan komposisi kerja yang seperti ini, kehadiran dan kebijakan yang kita putuskan dapat mewakili kebutuhan masyarakat. Saya ucapkan selamat mendengarkan dari Bapak Eko Suseno sebagai narasumber. Pesan saya pada Bapak Ibu sebagai pimpinan, sampaikan apa saja yang telah didapat dalam forum ini tadi ya, karena mewakili itu juga. Dan kalau selama ini mungkin lapornya lisan, tertulis, buatkan nota dinas. Terus motivasi dan dampingin seluruh dari jajaran untuk mampu bekerja dengan optimal. Kita harus jadi contoh. Misalnya kalau memang rapat ini saya rubah, minta maaf saya
karena sebenarnya jam 8 kurang mungkin sudah dipasang foto saya. Undangan mendadak dari Bapak Menteri Dalam Negeri kepada semua PJ Kepala Daerah se-Indonesia untuk hadir mendengarkan satu arahan bahwa ASN harus netralitasnya. Jadi saya izin nanti, makanya saya minta dimajukan. Habis ini saya keluar untuk tidak boleh diwakilin soalnya takutnya dipanggil mendadak, di absen satu-satu kayak tadi. Saya terlatih itu. Namun suruh berdiri. Kalau nggak ada, tahulah. Nah, semoga ya insya Allah kegiatan ini dapat meningkatkan kinerja kita di detik-detik terakhir tahun 2023 dan juga membawa semangat baru di tahun 2024. Ya. Terakhir dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara penguatan implementasi core value dan employer branding ASN Pemerintah Kota Kediri saya nyatakan dibuka. Demikian yang bisa saya sampaikan pada acara penguatan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2. Tahan dulu dan kita boleh 1, 2. mengepakkan tangan seperti ini, boleh ya? Oke, tahan dulu senyumnya Bapak Ibu. 1, 2. Baik. Usai dibuka secara simbolis oleh PJ Wali Kota Kediri, seluruh ASN mengikuti workshop dengan santai dan hikmat dengan narasumber, motivator, dan leadership speaker Eko Suseno. Eko Suseno menjelaskan bahwa core values ASN berakhlak, harus bangga melayani bangsa. Selain itu, untuk branding dari seorang ASN sesuai dengan SE Menteri PANRB nomor 20 tahun 2021, yakni bangga melayani bangsa, yang merupakan sebuah gambaran untuk ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Saya sehari-hari mengajar di salah satu perguruan tinggi di Salatiga, UKSD, terus bantu beberapa institusi. Kalau di bidang pemerintahan di Jawa Tengah saya bantu BKD. Kalau di Jawa Tengah masih BKD namanya, Badan Kepegawaian Daerah, yang provinsi. Jadi saya ngerti betul pelakuan ASN, Pak. EQ, emotional quotient. Kemudian SQ, SQ, spiritual questions. Ini semuanya adalah pembentuk karakter, tapi dominasi IQ itu sebenarnya pembentuk dari yang namanya kompetens. Dan EQ dan SQ ini pembentuk karakter utamanya karakter. Nah, teori ini rusak gara-gara orang Kediri, Pak. Itu susah. Jadi IQ, EQ, SQ ketemu orang Kediri ditambah satu lagi, Pak. QQ. Nah, itu yang mana rusak. Udah teori juga. Sebenarnya ketika kita berbicara tentang elemen berakhlak, itu berbicara tentang lebih banyak di sini, Pak. Saya hari ini nggak akan berkomentar tentang kompetensi Bapak Ibu, tapi lebih banyak ke karakter. Karena karakter itu membentuk dari seseorang. Bapak Ibu punya karakter, itu yang sangat dibutuhkan oleh bangsa kita saat ini. Beberapa kali saya selalu ngomong, dua ini itu membentuk kepribadian dari seseorang tersebut. Sehingga saya selalu ngomong, mohon maaf saya ulangi lagi Pak, karena ini banyak teman-teman ibadah. Ada 2 C yang Bapak Ibu lihatkan. Mari kita lihat. Jadi karakter and competence. Halo? Menyimak. Oke, terima kasih. Ibu pembelajar dicatat terus, keren. Ibu kepala puskesmas, jadi kok begini pas puskesmas itu. Dokter apa sih? Ternyata pasien. Staf, oke. Ternyata pasien. Ini
nyatet pasien. Oke, kita lanjut. Meja ini memang perlu dirubah. Sip, mari kita lihat. Ada 2C, Bapak Ibu Saudara, masih ingat? Masih. Competence and karakter. Mari kita lihat. Competence, karakter. Kita bagi jadi 2 orang kompetensi itu. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi yang low, rendah. Low. Siap. Ikut. Enggak. Selera aku nonton Pak. Saya di sini kita nggak ada harga dirinya saya. Kemarin di Kementerian Perhubungan dikasih karpet merah saya, di subio Pak. Ini tidak Pak. Sesama ikan lele. Bapak sebenarnya germo atau apa? Ada 2 Pak. Kompetensinya low sama kompetensinya high. High itu berarti kompetensinya tinggi. Gampangnya mohon maaf agak kasar mohon maaf. Kompetensi rendah itu kurang lebih apa-apa Pak. Ngerti Mas? Tolak. Ya oke mau tipe kipas angin Pak. Telan. Saya sekarang dengan ambisi. Sebenarnya tidak ada orang pintar dan tidak, sebenarnya ada orang malas dan rajin gitu. Problem besarnya di sini malas yang kaitannya dengan karakter sebenarnya. Ini membuat mereka menjadi kompetensi low. Gus. Bapak Ibu nanti self assessment ya. Saya selalu menyampaikan ini di awal dulu bagi teman-teman yang baru dengar ceritanya. Karena kenapa harus self-assessment? Bapak Ibu ada di kuadran mana supaya Bapak Ibu bisa bergerak berubah? Lalu, kemana? Karakter kita bagi jadi 2, bad and good. Karakternya buruk dan karakternya baik. Sehingga ada 4 tipe orang yang hadir di ruangan ini. Mari kita lihat. Dilihat dari kompeten dan karakternya. Tipe yang pertama di kuadran 1, ini tipe yang paling parah. Ini tipe low bad. Bukan baterai Pak. Low bad. Kompetensinya low, karakternya bad. Terus ini paling parah Pak. Gue ini mangkat kerja sini mau ngilu. TPP-nya belum cair kan. Terus gitu isinya. Terus isinya nanti Pak kui gue. Kerjanya ngomong tentang IKK, IKU enggak ada Pak. Jadi yang pertama TPP-nya belum cair kok, TPP-nya belum cair. Saya deg-degan nih Pak kapan ini. Jangan-jangan Anda urunan nyangkat saya nanti ya. Ini yang tipe pertama paling parah Pak. Kalau tipe pertama ini ada di ASN, rusak negara kita Pak. Rusak Pak. Karena apa? Kompetensinya low, karakternya bad. Saya pernah diskusi dengan teman-teman bro ASN. Berapa banyak kerugian negara yang ditimbulkan gara-gara orang di kuadran 1? Iya, low bad Pak. 50%? Parah Pak. Ini biasanya kan Pak, mohon maaf Pak. Biasanya sirai kotak Pak. Kenapa sirai kotak? Karena kakek mereka yang masjid dengan Pak, yang musola Pak. Kan ini bantal Pak, kotak aja Pak. Warung, wah ibu pelaku atau korban Nah tipe yang kedua, ini kebalikannya. Kebalikannya itu artinya gini. Kompetensinya high, karakternya bad. Ini lebih berbahaya dari yang pertama. Kenapa? Oh, ini lebih pintar tapi menggunakan kepintarannya dengan karakter yang buruk. Mempengaruhi orang. Yang saya sering bilang, bukan bagian bisa memilih. Ini orang dan BKD bisa ngomong masih ingat Pak kabar. Ini orang bahaya. Ini kalau gaya laporan, tertib Pak, SPC lengkap, foto eneng, backdrop eneng, tanda tangan lengkap, cuma siji sing eneng. Kegiatannya Pak Anda jawab. Keren nggak? Jadi gaya laporan itu wah keren Pak. Gaya laporan mana? Fotonya ono, backdropnya ono. Wah, sangat dibutuhkan bangun. Ini kacau jadi. Saya kok curiga ya. Setengah masalah keberadaan kota Kediri ada di meja ini Pak. Kocok-kocok dulu. Pak Kapan, besok kalau saya diundang lagi tolong diseleksi Pak. Jadi kalau yang di sini bahaya Pak. Ini orang-orang yang
Itu tadi Pak, window dressing Pak. Saya 2 kali diundang KPK. Pembicara, bukan kasus atau apa, pembicara. Atau window ini pembicara yang awal ini. Saya 2 kali diundang KPK dan saya ngomong Pak tentang materi ini dan mereka sepakat Pak. Problem kita itu ada di kuadran ini Pak. Baik, oh bagus gimana sih? Kalau kita bisa mengendalikan orang itu kan bagus. Ngosek Pak, jangan rusak teori kita. Ini tak terangke sih, baru kemudian Pak aku dia ngomong geser. Panitia akhlak banyak mana? Saya suka ya, nanti foto bareng ya. Nah, kebalikannya dari kuadran 2 adalah kuadran 3. Ini orang-orang yang yes, kompetennya rendah, tapi karakternya good. Ini orang-orang yang punya dedikasi integritas Pak. Biasanya pembaca doa, terima kasih Pak Samsul. Biasanya pembaca doa ya, oke terima kasih. Keren Pak, Bapak keren Pak. Oh iya, biasanya membaca doa ya, yang lurus-lurus, jadi ini domoki lurus Pak. Ini kok dungo bubrak Pak, malaikatnya ngomong Allah ngilo atau ya kayak dulu kalau ngomong kayak gitu. Nah kalau di sini biasanya orang-orang yang integritas dedikasinya tinggi. Jadi kalau ada acara 4 hari dipadatkan 2 hari dia nggak mau pulang Pak. Amanah ya, aku tetap nih kayak nggak mau. Mulai mikir ya ada orang kayak gitu ya. Bapak Ibu nanti cek Bapak Ibu di kuadran mana ya. Keempat ya keren Pak Sabtu. Jadi yang keempat ini paling keren. Yes, kompetensinya high, karakternya good. Wah ini paling keren Pak. Kalau Bapak Ibu semuanya di kuadran 4, Bapak Ibu nggak butuh motivator. Banyak musuhnya malah. Meja ini meja 4. Kiamat Pak, meja ini 4 Pak, kiamat Pak. Meja yang keempat sampai. Orang yang keempat ini keren Pak. Ini jadi role model berakhlak. Ini menjadi role model berakhlak. Dimusuhi koncoi Pak, tapi Pak. Kenapa? Dimusuhi koncoi Yes Pak, itu menjadi resikonya karena Bapak membawa kebenaran. Lu serius? Mesti Bapak Ibu nanti kalau di kuadran 4 berakhlak. Karena kenapa? Bapak Ibu membangun karakter yang bagus, orientasi pelayanan, akuntabel, dan Bapak Ibu kompetennya high. Woi, Bapak Ibu akan berakhlak di sana. Tapi betul kata Bapak, nanti Bapak akan dimusuhi orang banyak. Oke? Maksudmu nih, maksudnya. Suara hati. Kebanteran. Lakban di. Entek lakban nih. Saya suka sama ibu ya ini. Masih bojomu stres betul. Kalau bojone ngomong sak kata dijawab sak kalimat. Bojone ngomong sak kalimat dijawab sak paragraf. Bojone ngomong sak paragraf dijawab Pak dari kata pengantar sampai daftar pustaka. Kan repot jadi bojone. Nah, problem besarnya kalau kita mau ngomong jujur, berakhlak itu harusnya di sini. Bapak Ibu nggak usah nyalahkan dan nuju orang lain. Bapak Ibu cek Bapak Ibu kuadran mana. Self assessment. Tengah-tengah itu Ya, itu memang ini itu sih mau niup so begitu kan. Betul lah, bagaimana ya betul ya. Saya rusak teoriku Pak itu di tengah ono Pak iki lho. Kuadran 5 Pak. Jadi kadang ini Pak, kuadran 5 ini lho. Kadang pekok, kadang pinter, kadang ya rada benar, kadang ya apik kira-kira gitu lah. Tergantung. Jadi kalau Bu PJ ada, nih gini. Bu PJ nggak ada, gini. Cipto, icip roto, kira-kira gitu kan ya. Begini. Pak, Bu, berakhlak itu dari sini. Itu yang saya jawab dulu. Materi ini saya pakai dimanapun ketika saya ngomong tentang berakhlak. Bungkus? Sip. Ini Satpol PP Jawa Tengah waktu itu. Ya, ini paling aman karena nggak pernah gerbek ya. Di Satpol PP itu kalau ada penggerbekan yang begitu-begitu, itu mereka ada filosofi ciak garuk. Nek elek garuk, nek ayu ciak katanya gitu. Keren banget. Jadi filosofinya bagus banget itu. Ya. Sip. Kalau sampai baru ini kita ke Satpol PP. Oke. Jadwal gerbekannya dia tahu. Betul. Makanya Bapak aman atau enggak? Kontak saya ini orang-orang bungkus akhirnya dibagi ya. Berakhlak itu ada di kuadran 4. Nah kalau sudah berada di kuadran 4, Bapak Ibu akan pride, bangga melayani bangsa.
Dan ketika ngomong bangga melayani bangsa, Bapak itu akan mengatakan do the best. Dan ketika memberikan yang terbaik, do the best itu Bapak itu akan menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan Bapak Ibu. Kalau dari itu selesai. Belum. Problem besarnya kan harus ini, nggak boleh berpuas diri. Jadi prinsipnya harus from good to great. Good itu baik, great itu dasar hebat luar biasa. Saya tadi menyimak Bu PJ. Semua pencapaian Bapak Ibu sudah baik, tapi apakah kita berpuas diri? Nggak boleh. Harus from good to great, harus lebih baik lagi. Tadi disinggung fixed mindset sama growth mindset. Kalau kita terjebak di fixed mindset ya ngomong ini lain. Allah ini lah rasa aneh-aneh pokoknya negeri yang ini lain. Mau kok tidak? Nih. Halo. Sip. Kalau growth mindset Bapak Ibu akan selalu berorientasi lebih baik. Nah, problem besarnya kita harus melakukan perubahan bareng-bareng menuju lebih baik yang beralat dan bangga melayani bangsa. Dimulai dari mana? Karena ini forum pimpinan, saya mengatakan ini. Leadership is influence. Pemimpin itu adalah orang yang memberi pengaruh. Sepakat Bapak Saudara? Ikan busuk mulai dari kepala, bukan ekor. Kok cuma ada ekor, makanya lu ngomong. Enak ya Pak, apa ini? Hidupmu boleh boleh tak bro? Makan ngekek. Leadership is influence. Saya suka sama Satpol PP Pak. Saya salah satu pembina Satpol PP di Jawa Tengah sama salah satunya kita belajar dari mana ya waktu itu ya? Surabaya kok. Ketika belajar tentang Satpol PP yang humanis. Belajar keren. Gerandong tapi hatinya lembut. Serius. Oke bro. Oke kurang mungkin tambahnya. Leadership is influence. Pemimpin itu yang memberi influence, pengaruh Pak. Yang mengatakan John C. Maxwell, bukan saya. Jadi kalau Anda ingin melakukan perubahan, first leader impact. Ikan busuk dari kepalanya. Bapak Ibu kalau ingin memperbaiki kinerja yang berakhlak sehingga setiap orang di dalam lembaga Anda itu bangga melayani bangsa, mulailah dari pemimpin. Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, beresin dulu. Karena yang namanya lap kotor tidak akan pernah bisa membersihkan meja yang kotor. Bapak Ibu gak bisa mengatakan, gue berakhlak. Anak buah Anda ngomong ini, Allah mau ngilo atau Pak. Betul kan? Sehingga Bapak Ibu nanti akan melahirkan kepemimpinan yang semu. Core Values ASN sendiri menjadi titik tonggak penguatan ASN, baik di pusat maupun daerah. Semangat dari penyeragaman Core Values ini adalah untuk membangun kesadaran, pemahaman hingga akhirnya implementasi budaya kerja sesuai Core Values menjadi mindset seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya. STMJ, senyum salam sapa sopan santun, tulus tolong terima kasih, mohon maaf, jujur. Gus, halo, waktu yang berkualitas memberi yang terbaik. Yang ketiga, receiving gift. Betul kata Anda. Sebagai pimpinan saya selalu mengatakan gini, ada hak orang lain dalam hal ini bawahan Anda dari jabatan struktural kita. Iya bro. Jadi kita nggak boleh berbagi, harus berbagi. Pak kita mau lembur, ya wes hati-hati ya, ninggalin duitnya, tinggal tulis goreng ya gitu. Ojo Pak mau lembur, ya wes urusanmu ya, bapak balik saya gitu. Oh disepakati jadi nggak gitu. Kok banget ya? Ada yang tahu nomornya Satpol PP enggak? Kalau undang salah satu anak buah tak wawancara nih gitu. STMJ. Lanjut ya. Bungkus. Sip. Kasih tepuk tangannya dulu biar kita melihat. Keempat, act of service, melayani. Act of service, melayani. Saya bisa. Jadilah pemimpin yang act of service. Wes iki tak goni. Aku sekalian main menghadap ke Ibu PJ misalnya gitu. Berkasih tak gosah. Pak, enggak enak kok biar saya aja. Enggak, sekalian aja. Wih, keren. Bapak lagi keluar, anak buah Bapak lagi nunggu gokar. Golek ira entuk-entuk. Wes, bareng sisan yuk. Mlebu mobilku. Nek kok mampir ning Grand Suryasih ya kira-kira gitu. Ya, mungkin ada acara kan kita enggak juga kan. Nah, itu standar banget. Makan dulu, baru diduduk. Aku kan betul banget aku. Act of service. Astagfirullah. Act of service. Besok kalau ada acara kayak gini, beliau harus hadir Pak.
siji loro telu dan kudu niku ning ngarep disponsori di Budi sebagai pemandu sorak syariah. Terakhir adalah physical touch. Penting Pak, serius. Ini penting Bu. Iya gini, kedekatan emosional itu akan terbangun kalau Bapak Ibu physical touch. Saya paling cemburu itu sama ibu-ibu. Ibu-ibu ini sedang ini loh, halo cipika-cipiki, jalan ke mall gandengan tangan mau loro wong itu ora apa-apa Pak. Jajal aku bayangke jenengan ngaku ning mall wong loro gandengan, baru ki check in ning Grand Surya Pak. Apa ora gila nih to Pak? Halo, physical touch itu membangun bonding Pak. Sebagai pemimpin Bapak Ibu kalau punya 5 bahasa cinta, act of service sampai kepada yang namanya physical touch membantu Bapak Ibu untuk bisa memberikan yang terbaik dan memberikan pelayanan. Sepakat ya? Dan dimulai dari Bapak Ibu sebagai pemimpin. Bungkus? Halo? Lanjut. A. Akuntabel, mampu mengemban amanah dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab. Kata kuncinya amanah, sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada 3 kata kunci: melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Berjuang demi bangsa Anda, tidak berjuang demi bangsaku. Ujungnya. Berjuang demi bangsa Anda, bukan berjuang demi bangsaku. Angger tuku tap kudune 10 dadi 12, sing loro tidak jelas. Seneng aku. Di sip. Ada satu kepala dinas yang ngomong gini, saya suka sama dia ini. Enggak pokoknya jam ora kerja kantor, plat abange ning kantor lho ya. Aku tak nggo mobilku dhewe. Keren. Betul Pak itu. Bapak Plat kantornya di kantor semua. Kita pakai plat hitam. Sekarang plat hitam kok salah ya. Aku goblok nih kayak contoh. Salah ya, salah ya. Ya karena efisiensi beberapa kota Anda sudah melakukan itu berarti ya. Sehingga plat merah kok operasional. Yang anu kan, oh Anda sudah sistem yang sewa itu karena memang lebih efisien, tidak ada biaya pemeliharaan gitu-gitu. Dan biasanya kalau Satpol PP itu ada tim unit reaksi cepat yang plat nomornya itu berubah-ubah. Betul. Menjaga kerahasiaan. Kok jadi pembicara ini cocok kok ya, Cip. Nah, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Sepakat Bapak Saudara? Yes, itu kata kuncinya yang ketemu. Ya, saya ngasih contoh diri saja dengan orang lain yang masalah. Saya dosen Pak, saya selalu ngomong sama mahasiswa saya gini, urusan kantor di kantor, jangan di rumah. Itu akan membuka saya menyalahgunakan wewenang saya. Kecuali rumahnya rumah dinas. Kecuali rumah dinas. Maksudnya apa? Enggak di kantor. Tetap di kantor maksudnya. Maksudnya apa? Rumahnya dinas di kantor. Rumah dinasnya di kantor. Urusan kantor sama rumah sama saja. Iya, nama kantor. Kan rumah dinas Pak. Oh, jadi kowe ngekene ning rumah dinas di halaman kantor gitu. Ngerti aku ngerti. Aku batin ini sebelah dine ngono lho. Kan tetep ada CCTV dan anak buahmu ngerti toh. Dimatikan ya Pak. Hah? Oh, pelaku kok lah. Aku ngomong dimatikan dong CCTV-nya. Pelaku gue ya. Serius. Saya ngomong seumur-umur saya masih ingat hanya 2 orang yang minta tanda tangan saya di rumah. Itu pun karena force major. Satu mau maju ujian besok harus, kemudian dia dibantu bapaknya karena ada suatu hal yang harus selesaikan. Saya bilang oke, rumah saya di sini tapi ketemu di daerah sini saya bilang. Terus yang satunya lagi ngomong, Pak ini harus urgent, aduh pergi loh senengan gitu. Ya sekali ini Pak ya, baru 2 kali ini sebelum saya. Yang lain saya bilang kantor rumah. Nanti pasti terjadi aneh-aneh Pak. Sampai bimbingan di rumah kok mahasiswa nggak pakai opo, sudah gratifikasi. Gratifikasi kadang perlu. Maksudmu bi? Oh, untuk membangun human resource. Jadi ini karaoke kira-kira gratifikasinya apa? Enggak pernah karaoke, kurang mungkin. Ibu sorangan, serak perawan dulu ketok banget tuh. Kurang mungkin. Ya. Kuncinya amanah Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat. Amanah itu apa?
sungguh-sungguh dapat dipercaya dan jujur, yang berarti jika kita meletakkan tanggung jawab pada orang yang memiliki amanah, maka pekerjaan tersebut akan dilakukan dengan sebaik-baiknya. Sesimpel itu. Saya selalu ngomong kalau amanah ada 3 level. Mohon maaf, akan ulang sedikit bagi teman-teman BKD yang pernah ikut. Spiritual. Jujur saya lagi belajar Pak, karena menuju ke sana, itu tantangannya berat, betul nggak? Loh, kita masih butuh uang nggak di dunia ini? Masih. Bantu sesama iya, tapi untuk sana dulu, waduh. Filosofinya simpel sih kalau spiritual. Kalau Anda berani ngomong spiritual, berarti Anda menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Nah, kalau kita menghadirkan Tuhan dalam pekerjaan kita, pertanyaannya simpel. Sudah layakkah Tuhan hadir dalam pekerjaan kita? Tuhan itu kan Maha Kudus, Maha Mulia. Layak nggak kalau Tuhan hadir dalam pekerjaan kita? Mesti jangan pikir ini, yo piye yo, kan kebijakan. Tapi apapun orientasi kita harus kesana. Sepakat Bapak Saudara? Bungkus? Sip. Tepuk tangan dulu buat Anda sekalian. Ini keren. VT. Yang ibu-ibu hamil kan pasti VT kan? VT. Bukan kita cekan bojomu, VT. Kita nggak ngomong betul loh. Memang dua jari. Ini yang itu Pak. Memang 2 jari tapi salah satunya pakai ini. Nggak ada VT gue jedek ini malah ini gimana? Kadoan Mbah Mora. Kapan bisa tenang gue ngekek. Jari manis. Disitulah unten yang kasih sayang manis terurai. Saya atas kesepakatan istri saya lepas. Karena saya dulu gemuk banget Pak. Terus agak kurusan lucu-luculan. Ngomong ini simpen wae ini. Ya wis ning di Pegadian kena mandi. Yang ketok bocah enggak lah. Nah, saya itu enggak lah. Saya dengan istri saya itu ikatan emosionalnya tinggi kok. Jadi kalau emosi toh jadi ketemu emosi. Kelingking fungsinya untuk dinas pembersihan umum, betul nggak? Mari kita lihat. Seorang petinju akan kuat tinju ketika mengepalkan kelima jarinya. Saya berani lawan Mike Tyson kalau dia mengepalkan 2 jarinya. Ngerti Mas? Begitu 5 jurusan itu kuburan rumah sakit. Yuk bangun ASN yang sepakat teman-teman. Berakhlak total. Itu bisa terjadi kalau Bapak Ibu punya energi yang positif. Apa itu energi positif? Itu hanya akan muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang positif. Yuk, itu ada gerakannya. Energi positif hanya akan muncul dari pikiran, perasaan. Kok melu kok malah delok aku. Maksudku kan melu nek gerak gini loh, malah telar. Bilang. Energi positif hanya akan muncul dari pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan yang positif. Saya disebut pramuka. Diharapkan melalui workshop ini, ASN dapat memahami dan menyelaraskan perilaku sesuai dengan core values ASN, mengacu kepada panduan perilaku yang sudah ditetapkan. Tim Liputan, Toho TV.